Selamat berjumpa dengan saya Edwin Martua Bangun Tambunan. Kali ini kita akan membicarakan topik tentang politik sebagai realita dan bidang ilmu. Sebuah pokok bahasan yang harus kita pelajari pertama sekali sebelum melanjutkan mendiskusikan lebih jauh tentang ilmu politik. Pada kesempatan kali ini ada 4 sub pokok bahasan yang akan kita diskusikan bersama. Yang pertama adalah pengertian politik. Kita perlu untuk mengetahui apa makna politik sebelum menjelajahi lebih jauh tentang substansi atau isi dari politik sebagai sebuah ilmu. Di bagian kedua, kita akan membicarakan politik sebagai realita. Dilanjutkan kemudian menjelajahi lebih lanjut tentang politik sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan. Dan di akhir nanti kita akan mendiskusikan tentang manfaat mempelajari ilmu politik. Politik adalah sebuah istilah yang sudah tidak asing bagi kita. Setiap hari kita bersentuhan dengan politik. Entah itu melalui pemberitaan yang kita dengar dan saksikan, atau barangkali kita terlibat langsung di dalam aktivitas politik. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan politik? Kita coba bicarakan dengan menelusuri asal-usul dari istilah politik. Politik berasal dari kata polis. Polis itu menunjuk pada negara kota di zaman Yunani kuno. Istilah politik berasal dari politeia, pengembangan dari istilah polis. Politeia diartikan sebagai segala hal ihwal atau urusan yang terkait dengan negara kota. Dari istilah politeia inilah kemudian di dalam kehidupan modern kita saat ini kita mengenal istilah politik. Politik bisa dimaknai secara sempit maupun secara luas. Secara sempit, politik diartikan sebagai hal ihwal yang menyangkut negara. Pengertian politik secara sempit fokus kepada negara. Di dalam pengertian yang sempit ini, yang hanya berfokus pada negara, politik juga bisa dipahami sebagai arena dan juga bisa dipahami sebagai proses. Sebagai arena, politik dipahami sebagai tempat kegiatan politik berlangsung. Tempat utama kegiatan politik berlangsung itu tentu saja adalah negara. Dalam pengertian yang sempit, di mana politik diartikan sebagai negara dan fokus kepada negara sebagai arena tempat kegiatan politik berlangsung, politik itu bisa dimengerti dalam 2 pengertian atau definisi. Politik bisa diartikan sebagai seni memerintah. Di sini politik terkait dengan bagaimana pemerintah menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya. Masih dalam pengertian negara yang sempit yang fokus pada negara sebagai arena, politik juga bisa diartikan sebagai kegiatan mengatur urusan publik. Apabila dalam pengertian yang pertama tadi, politik lebih fokus kepada aspek pemerintahan, dalam definisi sempit yang kedua yang terkait dengan politik sebagai arena, di sini politik terkait dengan urusan publik. Politik bukan hanya sekedar hal ihwal yang menyangkut pemerintah, tetapi juga bagaimana pemerintah menyediakan hal-hal yang terkait dengan kepentingan publik, seperti penyediaan infrastruktur, aturan pajak, ketertiban umum, dan hal-hal terkait lainnya dengan kemaslahatan masyarakat. Masih berfokus pada negara, politik juga bisa diartikan dengan memusatkan perhatian pada prosesnya.
cara bagaimana keputusan dibuat di dalam negara. Politik juga bisa dipandang sebagai mekanisme penyelesaian konflik melalui kompromi dan konsensus. Politik juga berhubungan dengan produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat. Dalam pengertian yang terakhir ini, politik terkait dengan penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang penting yang dibuat oleh pemerintah. Berpindah ke pengertian yang luas, kalau dalam pengertian yang sempit, politik diartikan hanya dengan memusatkan perhatian pada negara. Di dalam pengertian yang luas, politik itu bukan hanya menyangkut negara, bukan hanya menyangkut pemerintah secara khusus, tetapi politik di sini memusatkan perhatian pada hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam pengertiannya yang luas, politik dimaknai sebagai hubungan atau interaksi antara pemerintah dan masyarakat, baik secara individu ataupun kelompok. Interaksi yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan di dalam suatu negara. Setelah memahami apa itu politik, kita juga perlu lebih jauh tahu tentang dua hal terkait dengan politik. Politik itu bisa dipandang sebagai sebuah realitas. Sebagai sebuah realitas, politik itu mencakup segala aktivitas yang dilakukan masyarakat dan pemerintah di dalam suatu negara, secara terpisah maupun bersama-sama, dalam rangka menyusun, mempertahankan, dan mengubah keputusan-keputusan yang mengatur mereka, atau untuk memperjuangkan kepentingan mereka di dalamnya. Karena disebutkan mencakup segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, maka kita bisa mendapatkan contoh-contoh politik dalam kehidupan nyata seperti melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam wujud demonstrasi atau partai politik di dalam rapat-rapat partai yang mereka selenggarakan, dan juga bisa kita saksikan secara jelas lewat proses pemilihan umum. Bentuk lain dari politik sebagai realitas juga kita lihat di dalam proses pemungutan suara di Dewan Perwakilan Rakyat misalnya. Kegiatan politik sebagai realitas di level pemerintahan bisa misalkan kita saksikan di dalam proses-proses yang terjadi di rapat kabinet. Politik sebagai realitas, di dalamnya semua orang bisa terlibat dan bisa mengamati secara langsung apa yang terjadi. Persoalannya adalah, meskipun kita bisa terlibat dan mengamati secara langsung politik sebagai realita, kita belum tentu mengerti dan paham proses yang sesungguhnya terjadi. Untuk memahami politik sebagai realitas dengan lebih baik dan untuk mengetahui secara persis proses seperti apa sesungguhnya yang terjadi, bukan hanya sekedar mengetahui dari apa yang terlihat. Oleh karena itu diperlukan sebuah kajian yang sistematis, kajian ilmiah tentang politik. Atas dasar inilah politik berkembang menjadi sebuah bidang ilmu. Politik sebagai ilmu dipelajari secara sistematis, konsepsional, dan bermetode. Maknanya adalah sebagai berikut. Sistematis maksudnya kita mempelajari politik itu dengan teratur, dengan tersusun secara baik. Bagian demi bagian dari situasi politik, peristiwa politik, ataupun tindakan politik itu kita amati secara teratur dan secara tersusun. Konsepsional maksudnya
kita mempelajari politik itu didasarkan pada hasil pemikiran yang sudah teruji, bukan hanya sekedar opini atau pandangan kita sesaat, tetapi ada teori-teori dan konsep yang kita gunakan di dalam memahami politik. Bermetode artinya kita mempelajari politik berdasarkan cara kerja yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita punya metode yang tersusun dengan baik, yang bisa membantu kita memberikan penjelasan terhadap peristiwa, tindakan atau situasi politik secara sistematis. Apa tujuannya mempelajari politik sebagai sebuah bidang ilmu? Apakah tidak cukup hanya memahami politik sebagai realitas? Dengan mempelajari politik sebagai sebuah bidang ilmu, kita akan bisa mendapatkan penilaian yang tepat. Kita juga bisa memberi gambaran terhadap situasi, peristiwa, atau tindakan politik secara lengkap. Dan kita juga bisa menyusun penjelasan yang memuaskan apabila kita memahami politik itu dari sudut pandang keilmuan. Ada dua macam cara untuk mempelajari politik sebagai ilmu. Ada dua macam pendekatan. Pendekatan yang pertama itu disebut dengan pendekatan normatif. Normatif, asal katanya adalah norma. Pendekatan normatif berbicara apa yang seharusnya. Mempelajari politik menggunakan pendekatan normatif, di sini kita harus mengaitkan peristiwa atau tindakan politik dengan doktrin dan gagasan dari para pemikir besar, atau dengan norma yang dianggap berlaku umum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penilaian baik tidaknya dan bermanfaat tidaknya peristiwa, tindakan, atau situasi politik yang sedang kita coba pahami. Pendekatan lainnya dalam mempelajari politik sebagai ilmu adalah pendekatan empiris. Cara kerjanya berbeda dengan pendekatan normatif. Di dalam pendekatan empiris, yang justru menjadi pusat perhatian kita adalah hal-hal yang terjadi sesungguhnya di dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Kalau pendekatan normatif fokus pada apa yang seharusnya, pendekatan empiris memusatkan perhatian pada apa yang terjadi. Kalau pendekatan normatif itu hanya memusatkan perhatian pada what ought to be, pendekatan empiris memusatkan perhatian pada what is seen, apa yang terlihat. Di dalam pendekatan empiris, penyelidikan dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan, bukan bergantung kepada doktrin atau gagasan para pemikir besar, atau bergantung pada norma-norma yang dianggap berlaku umum. Di dalam pendekatan empiris, setiap orang bekerja dengan fakta-fakta yang dilihat dan yang terjadi di lapangan. Tujuan dari menggunakan pendekatan empiris adalah supaya kita bisa mendapatkan gambaran dan penjelasan faktual tentang suatu peristiwa, tindakan, ataupun situasi politik. Apakah tidak cukup mempelajari politik sebagai sebuah realita? Mengapa mempelajari politik sebagai sebuah ilmu? Ada sejumlah manfaat mempelajari politik sebagai ilmu. Manfaat ini bukan hanya untuk mahasiswa yang belajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Atau manfaat ini bukan hanya untuk mereka yang terlibat dalam kegiatan politik. Siapapun yang mempelajari politik sebagai sebuah ilmu bisa mendapatkan manfaat darinya. Karena dengan mempelajari politik sebagai sebuah ilmu, kita akan bisa mendapatkan penilaian yang tepat terhadap situasi politik yang sedang kita hadapi.
Kita juga mengerti hubungan-hubungan yang terjadi di dalam proses politik yang sedang kita hadapi. Kita bisa mengetahui pola sesungguhnya yang terjadi, dinamika, proses, bahkan kita bisa mengembangkan perkiraan-perkiraan ke depan dengan menggunakan politik sebagai ilmu. Intinya, dengan mempelajari politik sebagai sebuah ilmu, kita akan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih sistematis dan konsepsional. Apabila kita adalah pengambil keputusan, dengan mempelajari politik sebagai sebuah ilmu, kita akan terbantu untuk mendorong perubahan negara ke arah kemajuan. Kalau kita tidak bekerja di bidang-bidang yang berhubungan dengan negara, ambil contoh misalnya bekerja di dunia bisnis, mempelajari politik secara sistematis lewat ilmu politik akan membantu kita di dalam membuat keputusan lebih tepat, sehingga keputusan yang kita ambil itu relevan dan berdampak positif bagi pekerjaan yang sedang kita lakukan di dalam situasi politik tertentu yang sedang kita hadapi. Sejauh ini kita sudah mengetahui apa itu pengertian politik, kita sudah tahu tentang politik sebagai realita, kita juga sudah mengetahui bagaimana politik dipelajari sebagai sebuah bidang ilmu, dan kita juga mengetahui secara persis manfaat-manfaat di dalam mempelajari ilmu politik. Selanjutnya kita akan berbicara lebih jauh mengenai isi dari politik di dalam topik-topik berikutnya. Hari ini kita telah mempelajari 4 hal penting, 4 hal mendasar sebelum kita masuk lebih jauh menjelajahi substansi politik sebagai sebuah ilmu. Pada topik hari ini, kita telah mengetahui makna dari politik. Kita juga sudah mempelajari politik sebagai sebuah realita, dan kita juga sudah mengetahui bahwa politik juga dipelajari sebagai ilmu. Lebih jauh pada topik ini kita juga sudah mengetahui manfaat dari mempelajari ilmu politik. Semoga apa yang sudah kita diskusikan pada topik ini bermanfaat, bukan hanya untuk menambah pemahaman kita, tapi juga untuk membantu kita mengerti tentang situasi politik nyata yang ada di sekitar kita. Bersama saya, Edwin Martuabangun Tambunan, saya ucapkan terima kasih. Kita akan bertemu kembali di dalam topik-topik berikutnya.